Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Selamat datang bagi para undangan yang terhormat, dan selamat datang juga buat direktur utama kita dari properti Grand Petropolis. Selamat datang juga semua staf di Grand Petropolis ini, marketing yang sangat handal di Grand Petropolis ini, dirut legalitas di Grand Petropolis ini. Selamat datang juga tim desain arsitek dari Grand Petropolis pada hari ini. Untuk mengawali acara pada hari ini yang bertempat di Hotel Sapana Malang, saya perkenalkan dulu, tak kenal maka tak sayang Pak, Bu. Perkenalkan, saya Christian, dipanggil Mas Chris. Itu teman saya, monggo. Nama saya Herlina, panggilannya Lina ya Pak, Bu. Iya. Untuk mengawali di acara yang cukup hikmat ini, cukup yang barokah ini, karena kelimpahan Tuhan Yang Maha Esa, kita semua bisa berkumpul di satu tempat, satu frekuensi, yaitu di acara gathering Investasi cerdas di tengah pandemi COVID-19 bersama Grand Petropolis. Untuk mengawali, kita ingat sejenak, kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Semoga apa yang kita hadir di sini menjadikan suatu bekal, suatu manfaat bagi kita semuanya. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Masih tekan Bu, Pak? Masih tekan? Kita satukan frekuensi dulu Pak ya. Kita satukan frekuensi di ruangan ini dulu sebelum kita menginjak ke acara yang sudah kita susun dengan rapi. Saya minta dengan hormat Bapak, Ibu, tamu undangan, kita satukan frekuensi, kita fokus di acara hari ini, karena hari ini adalah hari yang Tuhan ciptakan untuk kita semuanya, untuk mendapatkan lebih baik dari kita pribadi dan untuk sesama kita. Kita punya jargon, kita satukan frekuensi dulu Bapak, nanti bisa bersama-sama, Ibu juga. Kalau saya bilang Grand Petropolis, panjenengan semuanya akan bilang kerja bareng, soge bareng. setuju Pak? Sama-sama ya Bu, Pak. Saya ambil setujunya dulu. Setuju Bapak, Ibu? Bisa kita mulai ya, sama-sama. Bapak direktur juga, semua staf Grand Petropolis bisa angkat tangan semuanya bersama-sama. Grand Petropolis, Kerja bareng, soge bareng. Grand Petropolis, kerja bareng, soge bareng. Sekali lagi, yang pojok sana belum, ibu-ibu yang di sana belum, ya. Yang pojok sebelah sana kanan juga belum. Kita kompak sekali lagi, kita mulai acara yang kita nanti hari ini. Grand Petropolis, kerja bareng, soge bareng. Terima kasih ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Mbak Lina, susunan acara bisa dibacakan? Untuk acara hari ini kita mulai dari company profile ya. Untuk yang kedua ada acara materi investasi cerdas. Untuk yang ketiga brief, keempat closing statement. Dan yang terakhir nanti tanya jawab dan ramah tamah. Tenang, ibu-ibu, santai. Kita fokus, yang penting kita fokus dengan suasana yang santai. Kita di sini konsepnya, saya ulangi lagi biar kita nggak kehilangan fokus kita, yaitu investasi cerdas di tengah pandemi COVID-19 bersama properti Grand Petropolis. Tepuk tangan sekali lagi. Untuk menyingkat waktu dan kita lebih fokus lagi, susunan acara yang pertama tadi sudah disebutkan oleh Mbak Lina. Ya. Untuk mengawali acara
hari ini, yaitu company profile yang akan disampaikan oleh Wakil Dirut Utama kita Grand Petro Wilis. Beliau juga sebagai sahabat saya, saudara saya. Beri plus yang meriah buat Mas Nanda Farel. Tempat dan waktu silakan. Halo, cek, iya benar ketentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grand Petro Wilis. Stop. Saya tahu di belakang itu marketing semua rata-rata. Lek sampein gak banter mas. Lek gak sampein gak banter ngomongnya mas. Oh, ngomong mas. Orang tak dengar closing segera. Jadi harus sing keras ya. Grand Petro Wilis. Gitu dong. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Bapak-bapak, ini karena protokol Covid, saya mohon maaf. Kok kayak kalau saya pakai loh, kan bener kan, kalau saya pakai ternyata oh gini loh ya zaman sekarang ya. Ya, terima kasih saya ucapkan selamat datang kepada bapak-bapak, ibu-ibu, user yang telah diundang oleh direktur marketing kita, marketing kami. Saya ucapkan selamat datang kepada ayahanda saya dan ibu anda saya, mama anda saya, Pak Slamet Riyadi dan Bu Slamet Riyadi. Tepuk tangan dulu dong. Karena saya nggak mungkin lahir kalau nggak ada beliau berdua. Saya ucapkan terima kasih kepada semua staf jajaran direksi PT Partners Hadi Internasional, mulai dari Direktur Marketing Mas Kunco, Mbak Isa, Mas Zainal, Pak Jen, ada si kecil Raska juga. Terima kasih kepada Mas Fajar, Mas Ardi, Mbak Indah. Terima kasih kepada Pak Aris. Terima kasih kepada Mas Denny, Mas Kres, dan Mbak Lina sebagai MC. Terima kasih kepada Mas Yudi yang sudah support saya dari kemarin untuk melaksanakan acara ini. Saya minta tepuk tangannya kepada Mas Yudi yang sudah total untuk bantu kita semua di sini. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bisa dimulai. Waiting Trisno jalaran saking terus. Waiting Trisno jalaran saking Kulino. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, saya sambil jalan-jalan, kita santai aja. Tapi nggak usah formal-formal juga. Kami ini adalah sebuah perusahaan yang sangat muda, sangat-sangat muda. Jadi untuk akta notaris kami ini berdiri pada tahun 2013. Bisa dibaca mungkin, kalau nanti kurang kelihatan saya bisa. Jadi kan bisa lihat semua ini di web kami di grandpetro.com, itu semua bisa dilihat. Di sana ada semua. Kemudian pada tahun 2019 ini kami memfokuskan diri untuk menjadi sebuah perusahaan yang fokus di properti, bergerak di bidang kontraktor, real estate, dan lain sebagainya. Jadi kalau boleh saya cerita sedikit, ini saya cerita sedikit ya, bapak-bapak. Kalau ayah saya bilang, bapak saya bilang, Petro ini lahirnya itu dari keberanian. Kenapa kok berani? Karena saat itu kami ini bukan siapa-siapa, dan sampai saat ini, sampai detik ini pun, kita semua bukan siapa-siapa. Kami hanyalah sebuah jalan. Kami ini sebuah wasilah kepada jenengan semua, kepada marketing, kepada user yang insya Allah diamanahkan kepada kami untuk kemudian sugih bareng bapak-bapak ibu semua. Tepuk tangan dulu dong. Kenapa saya katakan seperti itu bapak-bapak ibu-ibu? Siapa yang tahu ketika kemudian 2020 ini ada Covid? Angkat tangan sekarang. Siapa yang tahu? Sampai kemudian muncul pandemi seperti ini. Bulan Desember 2019 ada namanya Wuhan pneumonia, penyakit paru-paru. Itu adik saya yang bilang, kebetulan alhamdulillah adik saya juga itu kuliah di Cina, di Yangtze, kalau kotanya Yangtze mana? Yangtze atau apa? Itu jaraknya itu cuma 1 jam dari Wuhan, bapak-bapak, ibu-ibu. Tanggal 19 Februari meletusnya pandemi ini di dunia. Adik saya 7 hari sebelumnya sudah pulang, dan di bulan Desember itu sudah cerita,
Kak, di Wuhan iki wis mulai ono penyakit kayak zombie-zombian ngono. Apa sih nduk zombie-zombian ini maksudnya apa? Ya, yang terjadi seperti saat ini seperti inilah. Kemudian meletus pada bulan Februari. Sedangkan kami ini lahir pada bulan Oktober 2019. Kami mulai agenda kegiatan kami itu 2019 bulan Oktober, dan itu sangat-sangat ketika menjelang usianya kami menuju terantanan seperti bayi yang mulai berjalan. Justru malah di saat seperti kita ingin berkembang pesat, muncul COVID ini bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi saya katakan, kalau bukan yang menciptakan semesta alam ini, kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian mengizinkan kita semua untuk berkumpul di ruangan ini, tidak akan ada satupun yang bisa datang. Setuju bukan? Makanya saya katakan, bapak-bapak, ibu-ibu, Petruk ini lahir dari sebuah keberanian. Bukan hanya berani dalam wani tok, bukan. Kami berani kaya, bapak-bapak. Kami berani sodakoh, dan kami berani belajar terus. Karena apa? Karena kami adalah sebuah perusahaan yang masih sangat muda. Coba jenengan bayangkan, di bulan Oktober 2019, waktu itu, ini kalau diceritakan sama bapak sendiri agak lebih fantastis lagi ya. Karena saya masuknya November, karena saya kemudian terseret November. Saya mau kuliah lagi kok. Terus kata kuliah di Leeds sana, di negara asing sana. Terus sama ayah kemudian diaseret ke sini kan. Di saat kita berkembang seperti itu, justru kami mengalami peningkatan yang kemudian dalam alam pikiran manusia menurut saya. Sitalah. Dan jangan ini Gusti Allah jangan ngopong meneh senang aku. Tidak masuk akal bapak-bapak ibu-ibu Petruk ini. Sungguh tidak masuk akal. Di saat semua usaha kemudian usaha sekelas kami ya, saya tidak bisa menyebutkan teman-teman sejawat kami yang lain. Di saat seperti itu sudah kemudian hold, silakan tanyakan kepada manajernya Savana ini. Balik ngomong, "Loh iya Mas, jadi sama ini nyambut gaya apa sih Mas? Liani loh Mas kukut, sampean kok malah maju." Ya karena ini adalah jalan yang harus kita lalui untuk menjadi besar. Setuju semuanya? Kalau kami tidak siap untuk melakukan perubahan semacam ini, maka tinggal tunggu waktunya. Pun demikian sama dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di depan saya yang terhormat ini. Saya lanjutkan dulu. Jadi ini adalah bisa dilihat NIB itu nomor induk berusaha. Ini sudah ya kami sudah memang di real estate ya. Gak baca sih dekat. Saya nggak pernah benar-benar ini. Oh ya, sorry. Ini mana NIB-nya? Satunya enggak, ada ya Dim ya? Jadi kalau dilihat di website, NIB kami ada 3, real estate, perumahan, tapak, dan gedung bertingkat. Nah, tetap bisa dicek, semua ada di website. AHU kami tahun 2013 juga sudah ada, akta notaris juga di website, semua bisa dicek, silakan. Zaman sudah seperti ini, saya pikir saya nggak perlu mulu-mulu untuk menjelaskan yang sifatnya seperti ini. Lanjut dulu. Kemudian, saya bisa klaim, sangat-sangat bisa klaim bahwa brand Metropolis adalah satu-satunya sampai saat ini satu-satunya properti di lingkar bandara yang sudah mendapatkan izin dari Lanut Abdurrahman Saleh. Ini saya serius bapak-bapak ibu-ibu, monggo silakan karena ini akan berpengaruh terhadap izin-izin kita selanjutnya. Sampai saat ini bapak sudah begini-begini ya karena memang kos yang dikeluarkan untuk ke arah situ memang besar. Saya tidak akan ceritakan seperti itu, tapi intinya izin Lanut ini mengindikasikan bahwa memberikan sinyal bahwa kami ini sudah diperbolehkan untuk kemudian melakukan pembangunan, dan sampai saat ini kita juga masih melakukan pembangunan. Betul ya Mas Punco dan kawan-kawan ya? Alhamdulillah, terima kasih. Terus ini juga sebelumnya ini izin akses ini yang saya sorot ini adalah mohon maaf apa istilahnya ya, izin yang diberikan oleh pemerintah setempat, dalam hal ini desa. Terima kasih Pak Slamet. Dalam hal ini desa sudah memberikan izin akses lokasi kepada kami untuk melakukan pekerjaan pembangunan seperti itu. Tepuk tangan dulu untuk Grand Metropolis dong. Selanjutnya, nah, monggo silakan dibaca bapak-bapak. Ini saya sambil jalan-jalan lagi santai ya. Seperti yang sudah saya ceritakan tadi, saya minta tepuk tangan yang meriah
Selamat. Mohon berdiri Pak Slamet. Mohon berdiri Pak Slamet. Mohon berdiri Bapak. Bisa dekat hadirin. Nah, ini adalah Pak Slamet Riyadi sebagai direktur utama kami. Kemudian saya ini masih posisinya karena masih saya ini jurusannya SIP Bapak Ibu. Ada yang tahu SIP? SIP, SIP. Ya betul ngono Cak. SIP itu sarjana ilmu politik ya, ngapunten nggih. Saya Brawijaya, FISIP. Tapi saat ini saya berposisi sebagai direktur operasional yang ngurusi pembangunan, yang ngurusi perencanaan gambar dan segala macamnya. Jadi termasuk yang video yang jenengan tadi lihat itu adalah video 3D yang berhasil dikerjakan oleh Mas Abdi sebagai kepala bagian perencanaan saya. Tepuk tangan dong Mas Abdi. Mas Abdi, lambaikan tangan Mas. Halo. Nah ini orangnya. Kenapa saya memakai baju ini beda sendiri? Karena pakaian ini adalah simbol dari ini orang-orang lapangan itu pakai ini. Ini istilahnya PDL ya. Kalau anak kuliah bilangnya PDL, pakaian dinas lapangan. Jadi nggak cocok buat marketing, ini nggak cocok ini, katanya gitu sih. Soalnya terlalu panas, tapi malah melindungi kami. Oke. Kemudian ada direktur keuangan istri saya sendiri Nabila Rama yang hari ini tidak bisa hadir. Saya minta doanya juga kepada bapak ibu-ibu karena saat ini sedang mengandung usia anak saya yang kedua, usianya sudah mau 9 bulan. Jadi insya Allah akhir bulan ini, insya Allah HPL-nya akhir bulan ini. Makasih. Kemudian kepada Mbak Indah, silakan angkat tangan. Angkat tangan berdiri Mbak. Jadi tepuk tangan, saya minta tepuk tangan semuanya. Nah, ini Mbak Indah ini adalah pemain lama. Jangan ngomong pemain lama ya. Orang lama yang sudah bertahun-tahun bergabung dengan kami sebelumnya di usaha-usaha sebelumnya. Termasuk juga ada Bu Yuli di bagian keuangan. Nanti struktur ini akan saya cantumkan terbaru di website kami. Ini baru saja kami godok. Jadi juga ada untuk di operasional ini saya punya 2 tim, 1 tim teknis untuk lapangan dan 1 tim teknis untuk bagian bahasanya tim kreatif lah, yang ngurusi media sosial, yang ngurusi gambar-gambar, video-video yang kemudian termasuk multimedia saat ini juga dipimpin oleh, silakan berdiri Mas Fajar, tepuk tangan dong. Ini kurus-kurus begini, tahan banting, sangat tahan banting. Orang pertama yang kemudian di bulan Oktober, bahkan sebelum saya sudah bergabung sebelumnya. Oke. Terus ini banyak nama-nama, saya nggak bisa nyebutkan satu persatu. Kemudian ada di luar ada Bu Yuli, tadi yang kemudian teman bapak-bapak ibu-ibu yang kemudian tadi minta untuk tanda tangan itu, yang di sebelah kanan beliau namanya Bu Yuli, jadi sopo sih? Tuti Yulati, namanya Tuti Yulati, tapi benar panggilnya Bu Yuli. Dan sebelahnya Mbak Vera itu adalah bagian keuangan dari kami semua. Jadi jenengan jangan bosan-bosan akan berhadapan dengan 2 orang ini, oke? Itu. Kemudian yang ingin saya perkenalkan lagi, yang kami banggakan, saya mohon kepada direktur marketing untuk berdiri semuanya. Mas Punjo, Pak Jen, tepuk tangan semuanya. Saya minta tepuk tangan aplaus yang meriah. Saya minta aplaus tangan yang meriah sekali lagi. Tepuk tangan, karena ini adalah orang-orang yang dari awal, bahkan sebelum saya, dari awal telah fight dengan kita, berjuang dengan kita, yang dalam kurun waktu 3 bulan saat itu, dari bulan Oktober. Saya nggak mau ceritakan panjang-panjang. Intinya dari bulan Oktober sampai bulan Januari sebelum Covid itu, penjualan kita kayak jualan kacang goreng bapak-bapak. Wah, tepuk tangan ini karena orang-orang ini. Makanya saya bilang Petro ini gak waras memang. Edan ya, karena orang-orang ini juga orang-orang yang menurut saya edan juga. Gak apa-apa, kita ketawa lucu ya, karena seperti itu terjadi. Marketing yang belakang, tepuk tangan dong kepada direktur marketingnya. Oh, gitu. Terima kasih, itu dari saya. Lanjut. Oke, ini adalah sampai saya tulis sold out. Tepuk tangan dulu dong bapak-bapak. 223 unit. 223 unit. Saya ulangi ya. 223 unit rumah ukuran tipe 27 garing 60 terjual habis bapak-bapak dalam kurun waktu kurang dari 7 bulan. Bayangkan.
Saya bilang memang kita adalah Petruk ini memang ada dalam situasi yang iki ono opo ini. Kersane Gusti Allah ini apa ini? Kok kami tiba-tiba diberi seperti ini? Diberi lagi. Nggak kurang-kurang Bapak-bapak Ibu-ibu. Nah, kemudian ini saya jelaskan sedikit nih untuk fasilitasnya di perumahan kami awal di Bunut ini tentu ada CCTV 24 jam, listriknya 1300 watt, masjid, ada jogging track, air bersih dan playground tentunya. Lokasinya 10 menit, 5 menit saja lah ya. Kalau sepi 5 menitan udah sampai exit tol. Bayangkan Bapak-bapak, 5 menit sampai exit tol. 5 menit sampai exit tol. Kalau jenengan sudah ada yang lihat lokasinya, cek lokasinya, saya sarankan jenengan ketika masuk nanti seret sampai di lokasi, silakan berdiri, terus jangan menghadap ke perumahan kami tapi membelakangi. Di depan kami itu ada hamparan tebu, bukan tebu, maksudnya tanaman tebu yang masih tinggi ya. Itu jenengan bayangkan 5 tahun lagi Bapak-bapak Ibu-ibu, di situ akan ada pembesaran bandara internasional Abdurrahman Saleh, dan Anda akan punya hunian yang lokasinya cuma 15 menit dari bandara dengan harga yang masih seperti ini. Tepuk tangan dulu dong. Ini saya serius loh ini. 5 menit dari exit tol dan 10 menit dari, bukan dari ya, nggak mungkin kan kita tinggal di bandara, ke bandara itu cuma 10 menit. Bayangkan, perumahan lainnya belum tentu ada yang seperti ini Bapak-bapak. Oke, terima kasih. Lanjut. Ini adalah model rumah-rumah kami. Jadi memang kalau saya katakan ini sangat arsitektur yang sangat modern ya. Jadi sudah nggak pakai atap-atap sing limas-limas atau segitiga-segitiga itu. Kecuali untuk yang memang rumah murah kami ini, rumah tipe kecil kami ini tipe 40. Bisa diperhatikan yang belakang ya. Ini tipe 40, kemudian ini tipe 45, dan ini 56. Akan dijelaskan lagi lebih detail oleh pembicara selanjutnya nanti, oke? Lanjut dulu. Nah, ini adalah situasi landscape kami yang sedang kami coba kerjakan. Ini gate-nya, ini gambaran depannya, tampilan depan. Di sini nanti di dekatnya ini akan ada playground. Saya nggak akan ngomong playground, jogging track juga bisa. Intinya di situ menjadi sarana berkumpulnya penghuni ketika memang menghabiskan waktu liburnya misalkan. Ini gate-nya, kami juga sama seperti ini konsepnya. Lanjut Mas. Nah, saya jalan lanjut ke project Pakis 2 yang berada di lokasi Jabung. Nah, ini spesial, ini spesial. S2 Pak, kalau spesial biasanya pakai telur ya, di Jabung. Berada di 0 jalan Desa Sukolilo. Ada yang tahu Desa Sukolilo? Ada yang orang Pakis, ada orang Jabung? Tahu Sukolilo ya? Setelah Gabril, belok lewat jembatan, 0 jalan pertama, persis pas ada lokasinya Grand Pitur Village. Bapak-bapak, ibu-ibu, lagi-lagi saya mengimbau kepada jenengan, kalau jenengan cek lokasi tempat kita, monggo silakan dibayangkan bagaimana situasi daerah ini 1, 2, 3, 4, 5 tahun ke depan. Jenengan bisa bayangkan, luar biasa Bapak-bapak. Saya sedikit aja ya ngasih apa ya istilahnya wacana Mas. Apa ya istilahnya, saya kasih tanda seru aja loh. Teman jenengan percaya apa enggak? Batu itu, halo, batu, tahu batu ya? Masa nggak ngerti batu? Pasti tahu batu. Jenengan bisa bayangkan nggak batu itu berkembangnya sampai kemana Bu, Bapak-bapak? Jalannya batu itu seluas berapa? Aksesnya ke batu cuma lewat mana? Cuma lewat Pendem situ kan? Sama lewat Giripurno, betul ya? Betul ya? Ada lagi yang lain, kecuali jenengan nganggur lewat Kediri, kalau mau monggo silakan. Kan nggak mungkin ya. Cuman 2 itu. Dan 2 lokasi dan 2 jalan itu sudah tidak bisa lagi diperbesar. Dan semua pembangunan daerah Kota Malang, Kabupaten Malang itu akan ke sini. Tepuk tangan dulu dong. Serius ini saya. Silakan. Mungkin Anda yang masih ragu-ragu, yolek Kak Mas, nggak apa-apa, monggo silakan. Itu semua sudah direncanakan oleh pemerintah mulai tahun 2019 semenjak Bukoviva jadi gubernur. Itu tertuang dalam RPJMD-nya Provinsi Jawa Timur bahwa pembangunan Kabupaten dan Kota Malang itu akan menuju timur Bapak-bapak, bukan ke Batu tapi ke timur, di mana kami punya proyek 1 kami di Pondok Wetan dan proyek kami 2 di Jabung. Luar biasa kan?
Saya cuma bisa mengingatkan kepada bapak-bapak semua dan ibu-ibu semuanya, ini adalah waktu yang sangat tepat kepada jenengan untuk berinvestasi. Tapi saya nggak akan ceritakan lebih detail karena nanti akan ada yang mainkan di sini. Lanjut. Oke, ini adalah lokasi kami Tasikmadu ya. Lokasi kami Tasikmadu. Bisa disetelkan videonya nggak Mas Kim? Dengan soundnya yang nyala bisa nggak? Oke, coba disetelkan dulu. Belum masuk. Aduh. Diulang. Nah, diulang dari awal. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini adalah salah satu hasil kreativitas kami dalam menunjang bapak-bapak, ibu-ibu untuk lebih tertarik kepada produk kami. Ini di Tasikmadu, lokasinya 800 meter dari Masjid Kembar. Jadi masuk ke arah Masjid Kembar itu, ke arah Dinoyo, 800 meter kanan jalan, bulu-bulu kamu sudah berdiri. Ini adalah gambarannya. Ini ruko kami. Mungkin bisa dicepetin dikit Mas Kim. Ini kita jalan-jalan ke dalam. Nah, ini sudah ada di dalam lokasi. Ini tipe 60-60, 2 lantai 3 kamar. Oke. Lanjutnya Mas Kim. Ini di dalam ruangannya, 2 lantai. Kami akan taruh video ini di website kami karena ini baru saja jadi dan baru saja direvisi. Akan kami letakkan di website kami untuk menjadi bacaan jenengan tiap hari. Oke, lanjut Mas. Next dulu. Yang tipe 65 kan ada tuh, coba. Oke, yang tipe 65 ini silakan diperhatikan, posisinya juga masih sama, berseberangan. Jadi tipe 65 di sebelah utara, tipe 60 di sebelah selatan, Bapak-bapak Ibu-ibu. Oke, ini bertempat cuman 15 menit lewat, kalau mau ke arah Batu lewat Giripurno cuma 15 menit. Tasikmadu. Oke. Lanjut lagi Mas. Nah, terima kasih Bapak-bapak. Kembali ke presentasi nanti Mas Kim. Ini adalah situasi yang kemudian kami tawarkan kepada Bapak-bapak sebagai pengembang yang masih baru, masih belia, tapi kami sudah punya 4 lokasi. Saya sudah sebutkan 3, 1, 2, 3 di Pakis 1, Pakis 2, Pakis 3, dan yang keempat ada di Juntejo. Terima kasih. Ini, nah masih dalam tahap pengerjaan. Juntejo ini lokasinya cuma 1 menit dari Polres atau Polsek ya Mas? Polres ya. Oh, ya. Saya nggak begitu paham bedanya Polres sama Polsek. Polres Batu, DPR itu loh. Nah itu cuma setengah menit kalau kata Bapak. Sangat dekat dari situ lokasinya. Dan kami memiliki konsep rumah dengan rooftop. Ada gambarnya tadi Mas? Ya ini ya, rumah dengan rooftop. Wah keren ya, keren Bapak ya. Saya minta tepuk tangannya dong. Terima kasih kepada Mas Abi yang sudah merancang. Jadi jenengan bahasanya, kalau bahasa Medurone ini kalau malam-malam bisa stargazing, bisa lihat langit, dan posisinya itu luar biasa. Monggo silakan dicek lokasinya nanti, ditemani oleh marketing kami. Dan tentunya kami juga memberikan tambahan fasilitas berupa kolam renang, masih dalam tahap konsep ya. Nanti semua ini akan tertuang di website dan jenengan semua bisa utek-utek di situ. Dan terakhir Mas. Oke, ini dari saya. Saya tidak mau berlama-lama, saya pikir cukup. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk mendengarkan cerita arek nom yang kemudian sampai detik ini masih diberikan keberkahan dan kesyukuran supaya kemudian menjalani apa yang kemudian diberitakan oleh alam muda saya. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata saya cuma bisa ucapkan selamat datang di keluarga besar Grand Metropolis. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Nanda Farel. Sekali lagi beri aplaus untuk beliaunya.
Beliau adalah putra dari direktur utama kita di Grand Petropolis ini. Masih fokus Pak? Bu? Masih fokus? Grand Petropolis! Kerja bareng, sore bareng. Grand Petropolis! Kerja bareng, sore bareng. Terima kasih. Tadi company profile dari Grand Petropolis untuk para user, para tamu undangan bisa ada panjenengan sudah pegang brosur dari marketing, semuanya sudah pegang brosur. Itu tadi salah satu dari lokasi-lokasi kita. Tapi tenang saja, itu cuma cuplikan dikit Mbak Lena. Iya, Pak. Sedikit saja dari Grand Petropolis, itu cuma pembuka lah untuk panjenengan. Untuk semuanya pasti akan ketemu di titik poin. Panjenengan datang ke sini, apa maksudnya investasi di properti dikala kita mengalami pandemi ya Mbak Lina ya. Lah untuk itu di segmen ini sekali lagi saya minta fokusnya lagi. Mungkin yang ada keperluan di luar mungkin bisa diminta waktu sedikit saja. Kita di momen yang satu ini, di urutan acara yang satu ini memang kita fokuskan lagi untuk para user semuanya, biar panjenengan ini tidak lagi galau, kata anak muda ya Mbak Lina ya, tidak lagi